Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, merendahkan diri. Merendahkan diri. Maksudnya kita harus bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat dan berhenti berbuat dosa. Ayat pokok kita terdapat dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini perkataan Tuhan, ini firman Tuhan. Jadi pemulihan akan terjadi apabila yang pertama kata Tuhan, umatku yang atas namaku disebut, umatku yang percaya kepadaku. Yang kedua merendahkan diri, umatku yang merendahkan diri tentu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga berdoa dan mencari wajahnya. Artinya datang kepada Tuhan dan benar-benar menyesal. Lalu yang keempat, Tuhan katakan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, benar-benar bertobat dan berhenti berbuat dosa. Jadi semua yang terjadi di dunia ini pasti dalam pengetahuan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Pasti seizin Tuhan. Artinya kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi di dunia ini, maka tidak akan terjadi karena Dia Maha Kuasa. Begitu juga dengan merebaknya COVID-19. Tuhan katakan, aku akan pulihkan negeri mereka apabila yang pertama umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga berdoa dan mencari wajahnya. Dan yang keempat berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Seperti yang terjadi hari-hari ini kita tahu dengan mewabahnya virus corona. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin akan terjadi. Tapi sebaliknya kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya maksud. Ada maksud Tuhan dengan terjadinya apa yang kita lihat hari-hari ini. Seluruh dunia menjerit. Semua berteriak, semua diliputi ketakutan dengan penyebaran virus corona yang semakin masif. Di mana-mana tempat tidak ada jalan lain untuk keluar dari situasi seperti sekarang ini kecuali bertobat. Kecuali merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu memusnahkannya. Saudara dan saya, sebenarnya apa yang terjadi atau yang sedang terjadi dan akan terjadi sudah dikatakan dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang yang buas yang di bumi. Kalau Tuhan yang mengatakan, kalau Tuhan yang berfirman, pasti terjadi. Artinya apa yang dikatakan dalam Alkitab itu benar-benar pasti terjadi. Sebab itu yang pertama firman itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Kenapa? Sebab dalam 2 Timotius 3:16 juga dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mengajar, supaya orang tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang punya kuasa. Untuk menyatakan kesalahan, agar semua orang sadar apa yang dilakukan itu dilihat oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan negeri kalau orang mengakui dosa di hadapan Tuhan, merendahkan diri, bertobat dari jalannya yang jahat. Dan firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 3:16, untuk memperbaiki kelakuan
agar orang tahu apa yang ia lakukan itu salah dan kembali hidup dan harus kembali hidup dalam kebenaran firman. Firman Allah katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya orang yang salah jalan, orang yang tidak tahu jalan, tidak hidup dalam kebenaran, dituntun orang hidup dalam kebenaran. Sekali lagi banyak orang dilanda dengan ketakutan, gelisah. Dengan munculnya COVID-19, Coronavirus Disease 19, yang menyerang saluran pernafasan. Nah, di mana-mana tempat orang bicara tentang corona, baik siang, malam, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, sampai orang lupa baca firman Tuhan, sampai orang lupa berdoa. Kita melihat pemerintah dengan segala upaya, berupaya menstop penularan dengan menganjurkan orang supaya tidur dengan cukup, minum vitamin, olahraga, cuci tangan, dan sebaiknya jaga jarak dan tinggal di rumah. Karena virus ini tidak menular melalui udara, tapi melalui tetesan kecil atau yang disebut droplet dari hidung atau mulut pada saat orang batuk atau bersin atau kontak fisik. Sekali lagi kita melihat ketentuan firman, semua yang terjadi di dunia ini sudah ditulis dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri, perkataan Allah sendiri. Nah, kalau perkataan Allah pasti terjadi. Karena itu firman Tuhan, tadi kita tahu yang pertama harus disikapi, yang kedua harus didengar. Firman itu harus didengar, firman itu harus diperdengarkan, agar semua orang tahu bahwa Tuhan sudah peringatkan lebih dulu apa yang akan terjadi. Supaya apa? Supaya orang tidak hanya memperhatikan yang jasmani, tapi mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berikan peringatan supaya orang cari Tuhan, merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat, dan kita percaya Tuhan pasti memberikan pengampunan. Yang ketiga, firman Tuhan harus benar-benar bukan cuma disikapi, tetapi firman Tuhan harus diterima. Kalau firman Tuhan diterima, maka kita bisa melihat orang akan takut kepada Tuhan, melakukan firman. Mereka tidak akan masa bodoh dengan apa yang firman Tuhan katakan, tapi akan tunduk kepada kebenarannya. Tuhan telah beri penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan Yesus menunjukkan kepada Yohanes apa yang akan terjadi menjelang kedatangan yang kedua kali. Jadi peristiwa yang akan kita lihat akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apa itu? Pembukaan 7 buah kitab yang bermeterai. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 di situ dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Maka aku melihat, Yohanes diperlihatkan di tangan kanan Allah yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Kitab yang bermeterai itu adalah firman Tuhan. Sebab itu anak-anak Tuhan, orang percaya harus mengetahuinya. Kitab yang bermeterai itu ada di dalam tangan Yesus. Firman itu harus dibuka. Firman itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan supaya apa? Supaya orang mengerti. Siapa yang dapat menjelaskan? Yang punya firman adalah Yesus sendiri. Jadi Tuhanlah yang mampu membukanya. Wahyu pasal 5 ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Mengapa Yesus disebut singa dari Yehuda? Karena Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Bahkan Yesus disebut sebagai tunas Daud. Dalam Yesaya pasal 11 ayat yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai.
Isai adalah ayah Daud. Jadi kita mengerti Yesus disebut singa dari Yehuda, tunas Daud, dan telah menang. Dia telah menang atas maut. Ia telah menang artinya maut telah dikalahkan. Dalam 1 Korintus 15 juga dijelaskan ayat 55 dan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesuslah yang telah mengalahkan maut. Jangan besar-besarkan corona, tapi besarkan Kristus. Karena Kristus lebih besar dari corona. Saudara, yang terjadi waktu meterai dibuka. Kita melihat apa yang terjadi waktu meterai yang keempat dibuka. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Waktu meterai yang keempat itu dibuka, Tuhan membuka supaya orang menyadari, supaya orang sadar akan dosa-dosanya. Dikatakan waktu meterai yang keempat dibuka, maka muncul seekor kuda hijau kuning. Hijau kuning adalah warna kelabu, warna pucat. Ini bicara ketakutan akan penyakit yang mematikan. Dan sampar salah satunya adalah penyakit yang mematikan. Sampar adalah penyakit yang menular dan yang mematikan. Dalam Ulangan 32 juga dikatakan dalam ayat 24 dan 25. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara. Dan oleh penyakit sampar. Penyakit sampar adalah penyakit yang menular. Seperti COVID-19. Penyakit sampar menular melalui kontak fisik atau droplet. Dan kita melihat adanya demam. Firman Tuhan katakan apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara. Demam yang membara, demam yang tinggi. Perhatikan juga Ulangan 32 ayat 25 bunyinya. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah anak menyusu serta orang ubanan. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar. Kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah anak menyusu serta orang ubanan. Kengerian di dalam kamar akan melenyapkan, kata firman Tuhan, teruna maupun darah anak menyusu serta orang ubanan. Kita ikut sedih. Berapa banyak korban yang tidak tertolong. Mereka meninggal dalam perawatan di kamar rumah sakit. Para dokter, tenaga medis sudah berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Tapi mereka ada yang tidak tertolong. Kembali kepada firman Tuhan, apabila umatku merendahkan diri. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari ada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jadi saudara, kita lihat akan terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kali sesuatu yang lebih mengerikan. Dikatakan dalam Wahyu 6 juga ayat yang ke-8. Dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut. Itu bicara kematian. Orang yang menungganginya bernama Maut. Kerajaan maut mengikutinya. Firman Allah bukan menakut-nakuti saudara dan saya. Tapi firman Allah harus diberitakan. Harus disampaikan. Harus didengar. Harus disikapi. Supaya orang menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Dikatakan tadi, dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dalam terjemahan lain dikatakan, and his name that sat on him was death. Kematian, and hell, neraka, follow with him. Neraka mengikutinya. Penunggang kuda hijau ini bernama Maut atau kematian. Ini menunjukkan bahwa kelak akan datang penyakit-penyakit yang sama sekali sulit terobati. Dan maut akan terus menjemput manusia. Dan hanya berhenti pada waktu Yesus datang yang kedua kali.
Jadi sekali lagi meterai-meterai itu dibuka. Itu akan terus berjalan dan terus akan meningkat, memuncak sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa semua bisa terjadi? Orang diliputi dengan ketakutan, kengerian, mereka takut, gelisah, was-was dan sebagainya. Kenapa, Saudara? Firman Allah mengatakan kepada kita, Wahyu 22 ayat 10 sampai 11, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Semua terjadi karena kejahatan manusia semakin meningkat. Ada orang yang tidak menyadari. Ada orang yang tidak menyadari. Tuhan berikan kebenaran firman supaya orang sadar dan minta pengampunan Tuhan. Jadi kita melihat ada dua golongan. Golongan yang pertama orang yang mau sadar atau mau disadarkan dan terus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan golongan yang kedua adalah orang yang tidak mau disadarkan dan terus hidup dalam kejahatan. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan? Kita tidak boleh acuh. Kita tidak boleh masa bodoh. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita tidak bisa tutup mata dengan apa yang terjadi yang akan melanda dunia. Dan Tuhan minta supaya kita mengerti, jaga kesehatan rohani kita, dekatkan diri dengan Tuhan, utamakan yang rohani lebih daripada yang jasmani. Karena semua yang Alkitab katakan itu pasti terjadi. Sekaranglah waktunya kita umat Tuhan bertumbuh secara rohani. Harus bertumbuh secara rohani. Tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani. Supaya kita tidak tertinggal waktu Yesus datang yang kedua kali. Perlu pertobatan. Khususnya saya menghimbau jemaat Alfa Omega. Stop berbuat dosa dan terus hidup dalam kebenaran. Dengan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah merendahkan diri. Coba kita perhatikan apa yang dialami penduduk Niniwe. Tuhan beri perintah kepada Yunus. Dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2 berkata begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, ini pernah terjadi pada zaman Yunus. Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan berkata, karena kejahatan kota Niniwe telah terdengar oleh Tuhan sampai kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu Yunus mulai masuk ke kota dan dia berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Menjadi pertanyaan kita, saudara, kenapa Allah marah kepada penduduk Niniwe? Ayat 2 di Yunus pasal yang pertama di situ dijelaskan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang itu Tuhan lihat, tidak ada yang tertutup. Semua terbuka apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Dan kita melihat pada waktu Yunus, pada zaman Yunus diutus ke Niniwe karena penduduknya penuh dengan kejahatan. Dan apa yang dilakukan penduduk Niniwe ini telah sampai kepada Tuhan. Jadi Tuhan marah karena kejahatan orang-orang Niniwe. Kita bandingkan dengan kejahatan manusia sekarang ini. Orang tidak kenal rasa kasihan. Ada orang-orang, anak-anak yang diculik, diambil organ tubuhnya. Bukankah ini salah satu contoh kejahatan manusia tanpa kenal belas kasihan? Dan Tuhan marah karena kejahatan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu punya tubuh, punya jiwa dan punya roh. Kita tahu tubuh ini bicara manusia luar, di mana orang bisa bertatap mata satu dengan yang lain, mengenal satu dengan yang lain dengan bantuan jiwa. Jiwa ini adalah pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan, itu adalah jiwa. Sedangkan roh disebut manusia dalam. Alkitab mengatakan
dalam Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia itu pelitanya Tuhan yang memungkinkan Tuhan bicara kepada manusia melalui roh manusia. Jadi saudara, Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Allah bisa berkomunikasi dengan kita melalui roh manusia, melalui roh kita. Karena roh kita ini berasal dari Tuhan. Itu yang dikatakan manusia masih memiliki kepekaan rohani. Jadi jelas kenapa Allah menciptakan manusia memiliki roh. Supaya manusia menyembah Tuhan dan dia mengerti isi hatinya Tuhan. Menjauhkan diri dari yang jahat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau roh manusia itu mati dalam tanda kutip, maka manusia tidak lagi mampu menyembah Tuhan. Manusia tidak akan mampu menyembah Tuhan kalau rohnya mati. Maka yang dia lakukan adalah berbuat kejahatan. Berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan. Berbuat yang menyusahkan Tuhan dan sebagainya. Tuhan tidak mau manusia hidup dalam kehidupan yang jahat. Jadi Tuhan ciptakan manusia punya roh supaya manusia peka dengan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Nah, kalau roh manusia itu mati, manusia tidak mampu lagi menyembah kepada Tuhan. Bahkan kecenderungan hatinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kembali dalam kisah Yunus. Maka dalam kisah Yunus, Tuhan utus Yunus untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang-orang Niniwe. Sekali lagi, Tuhan ciptakan manusia punya roh supaya Tuhan bisa bicara kepada manusia melalui roh manusia, sehingga manusia punya kepekaan rohani. Kalau roh manusia mati dalam tanda kutip, maka manusia tidak mampu menyembah Tuhan dan kecenderungan hatinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Maka kembali dalam kisah Yunus, Tuhan utus Yunus menyampaikan isi hatinya Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang Niniwe. Dan orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Dalam Yunus pasal 3 ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Pemberitaan firman disikapi, firman diterima, firman dilakukan oleh penduduk Niniwe. Maka penduduk Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Itu artinya mereka menyadari kesalahan mereka dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan hanya penduduk Niniwe yang merendahkan diri dan bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, tapi juga rajanya. Dalam Yunus 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ini bicara pemimpin yang memiliki kepekaan akan hatinya Tuhan. Pertobatan itulah yang menggetarkan hati Allah. Bukan cuma sekedar menyesal, tapi benar-benar bertobat. Yunus berkata, Yunus berseru. Dalam Yunus pasal 3 ayat 8 juga dikatakan, berserulah dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Orang yang mau dengar firman, mau lakukan firman, Tuhan pasti memberikan berkat. Jadi kita lihat benar-benar mereka bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang menggetarkan hatinya Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Hanya Allah yang sanggup menstop malapetaka. Saudara dan saya, hari-hari ini dunia gelisah. Semua orang menjerit, berdoa, harus minta pengampunan Tuhan. Supaya virus corona ini segera berlalu dari negeri kita yang kita kasih. Di negara kita pun banyak juga orang yang menjerit meratap. Tapi kembali firman Tuhan katakan merendahkan diri. Bagi Tuhan itu perkara yang mudah. Virus corona itu kecil di mata Tuhan. Karena Tuhan itu lebih berkuasa. Dia lebih besar dari virus corona.
Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Tadi dikatakan ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Jadi kita bisa melihat Tuhan memberikan pengampunan kalau melihat umatnya berdoa. Allah mau melihat apakah umatnya benar-benar bertobat dan berbalik dari jalannya yang jahat. Itu yang mau dilihat oleh Tuhan. Jalan-jalan yang jahat di mata Tuhan adalah hidup dalam perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ada satu daftar tentang perbuatan daging mulai ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu adalah kehidupan yang najis di mata Tuhan. Penyembahan berhala, sihir adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian adalah hidup dalam kebencian dan kesombongan. Dan Allah benci hal-hal itu. Allah tidak suka umatnya melakukannya. Jadi Allah mau bukan hanya menyesal, tapi benar-benar bertobat. Tinggalkan perbuatan dosa dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Merendahkan diri dan minta pengampunan Tuhan. Yakin Tuhan pasti dengar doa kita. Pasti Tuhan dengar doa umatnya dan menolong umatnya. Seperti ayat pokok kita. Dan umatku yang atas namanya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita rindu semua orang terima pertolongan Tuhan. Kita berdoa supaya negeri kita dibebaskan dari virus corona. Tuhan kiranya menolong kita umatnya.